Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin ya. Permisa yang ada di rumah, kita masih bisa kembali lagi nih di Fajar Berkah Pasti Berkah. Dan kita bakalan lanjut untuk berdiskusi terkait orang-orang zolim ya Teh Ririn. Nah ini dari tadi pertanyaan-pertanyaannya dan juga jawaban-jawaban dari Ustazah ini menarik-menarik semua Iya, ya. betul. Kayaknya ini Teh Ririn masih punya banyak pertanyaan Iya. kebetulan Ustazah. Bu Ustazah, Iya. aku pengen tanya nih Bu Ustazah, terkait dengan apakah zolim itu selalu terkait dengan kekerasan fisik? Nah, benar benar Baik, benar ya. benar. Nah, apakah zalim itu masuk ke dalam kekerasan fisik? Nah, teman-teman, kita harus pahami dulu bahwa zalim itu bentuknya bisa fisik, bisa non fisik, teman-teman. Atau ya, kalau secara hari ini bisa terlihat itu bisa secara lisan atau tulisan, bahkan tulisan pun sekarang sudah menjamur di media-media sosial, gitu ya. Banyak orang yang menghina, menghujat, mencaci orang lain dalam bentuk media sosial gitu ya, yang tersebar di mana-mana, itu adalah bentuk kezaliman, teman-teman. Bahkan perbuatan atau secara fisik, dan itu adalah hal yang tidak diperkenankan dalam Islam. Dan kita lihat bahwa kasus apa saja yang terjadi di dunia ini gitu ya, di Indonesia khususnya ataupun di kehidupan kita, banyak orang yang melakukan tindakan pelanggaran seperti apa? Tawuran nih anak-anak ya, anak-anak tawuran, anak-anak memukul satu sama lainnya. Kemudian ada kasus yang sampai memukul orang tua, memukul guru gitu ya. Itu adalah perbuatan zalim, penindasan ya, pelanggaran, kecurangan bahkan ya. Sikap tidak adil itu adalah perbuatan zalim. Jadi sekali lagi, bentuk zalim itu bukan hanya secara lisan saja, tapi bisa tulisan atau bisa dengan perbuatan. Waduh, apalagi sekarang di media sosial nih, pakai ketikan kita ya, Iya dengan benar-benar. menghina, menjolimi orang Betul. gitu ya. Iya, Ya Allah, karena juga emang semakin gen-gen saat ini kan menggunakan sosial media kadang-kadang nggak tahu ya apakah itu menyakiti hati orang. betul. Apakah itu ternyata berita bohong yang kita sebarkan itu juga Iya. maksudnya zalim ya, karena Zalim. kita menyebarkan berita bohong aja udah salah. Karena loh itu. apa Teh Ririn, Teh Kinan? Kenapa? Karena ada salah satu pesan Nabi yang sangat harus senantiasa kita pahami kembali Bagaimana? gitu ya. Pesannya itu adalah salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang manusia itu adalah tergantung pada lisannya. Iya betul betul Gitu. betul. Kalau Jadi bahasa kalau Indonesianya lisannya- mulutmu harimau Iya, gitu ya. Gitu. Makanya hati-hati dengan lisan seseorang itu, karena lisan adalah penterjemah hati kita. Kalau hati kita bersih, insya Allah lisan kita akan bertutur kata yang baik ya. Betul. Tak mudah betul. kita menyakiti hati orang, tak mudah kita memfitnah orang, atau tak mudah kita melakukan suatu hal yang sifatnya mengungkit kesalahan, mengumbar aib seseorang ya, yang nantinya ujungnya adalah ghibah gitu ya. Tak boleh kita lakukan. Nah, nih Ustazah, sekarang Akinan penasaran nih. Kalau misalkan orang-orang yang zalim nih, pasti kan bakalan mendapatkan ganjaran di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, apakah di dunia pun akhirnya dia bisa mendapatkan ganjaran juga? Ada nggak sih balasan-balasan langsung untuk gitu ya kalau untuk di dunia? orang-orang yang zalim? Baik, adakah balasan langsung untuk orang-orang yang berperilaku zalim? Tentu ada, teman-teman, gitu ya. Sebagaimana kita lihat kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dengan siapa? menarik nih. Dengan Fir'aun, gitu ya. Betul, betul. Itu adalah raja yang kejam, raja yang sangat kejam sekali. Dia melakukan kezaliman di mana-mana, gitu ya. Dia sampai melukai rakyatnya, gitu ya. Karena kan dia sebagai seorang pemimpin pada saat itu. Dan apa yang dilakukan oleh Fir'aun ini adalah melakukan penindasan, melakukan kezaliman yang sangat tidak ada henti-hentinya. Dan pada saat itu Allah menurunkan azab. Apa azabnya? Azabnya itu adalah berupa angin gitu ya, angin topan kencang sekali gitu ya. Kemudian ada badai, kemudian apalagi Allah menurunkan katak sampai kutuk, sampai darah kepada Fir'aun itu. Sebagai apa? Sebagai bentuk ancaman atau azab yang telah dilakukan karena kezaliman yang telah dilakukan Fir'aun selama hidupnya pada saat itu. Kemudian teman-teman atau ahli yang dirahmati Allah, kita tahu tentang sejarah Turki ya. Turki itu punya sejarah Islam, punya sejarah peradaban Islam yang hebat sekali. Ada salah satu seorang, yaitu adalah dalam sejarah Islam ya, ada Sultan Muhammad Al-Fatih yang penuh dengan kerasnya, gigihnya, solehnya gitu ya, tawadhu, dan penuh dengan perjuangan. Dia telah menaklukkan Konstantinopel gitu ya. Nah, Masya Allah. pada saat itu banyak sekali hal yang tak terduga gitu ya, banyak sekali ya Islam di sana jadi jaya, dan peradaban Islam lebih baik lagi gitu ya pada saat pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih. Namun ternyata
kan setelah itu masa-masa itu telah berakhir, kemudian terjadilah pergantian kepemimpinan. Dari terjadinya pergantian kepemimpinan itu ada seorang pemimpin, yaitu adalah yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Siapakah Mustafa Kemal Atatürk ini? Adalah seorang pemimpin yang mengalihkan sistem khilafah ke sistem presiden gitu ya. Jadi pada saat itu dia yang kemudian mulai mengikis nilai-nilai Islam. Perempuan nggak boleh pakai kerudung, nggak boleh pakai hijab gitu ya. Kemudian kezaliman di mana-mana, dia seringkali meminum khamar dan lain sebagainya. Dan hingga akhirnya pada saat meninggal dunia dia ditimpakan penyakit yang sangat luar biasa gitu ya, penyakit komplikasi teman-teman. Dan pada saat dia meninggal dunia jasadnya ditolak oleh bumi gitu ya. Jadi dikuburkan ya, mentah lagi artinya apa gitu ya, Allah telah memberikan azab, dan azabnya ini diperlihatkan bukan saja di akhirat nanti gitu ya, tapi di dunia sudah diperlihatkan teman-teman. Saking itu apa, tak boleh kita berperilaku zalim gitu ya. Dan ini adalah salah satu kisah yang bisa kita ambil pelajarannya ya. Pelajaran yang terpenting adalah sebagai seorang muslim kita harus senantiasa memiliki hati yang bersih, pikiran yang jernih, dan tindakan yang baik atas dasar ilmu dan iman yang akan melahirkan amal saleh dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Waduh, Masya Allah. Iya betul sekali Teh Ririn. Nah Teh Ririn nih ada pertanyaan selanjutnya dari aku Ada nih dong. yang kepo. Nih kan kalau misalkan kita udah tahu nih misalkan tindakan teman kita itu mereka zolim nih, tapi kita diam. Apakah kita diam itu masuknya ke tindakan zolim juga? Ya, kita mendiamkan kezaliman. Bagaimana ya? Iya, gitu betul. ya. Mendiamkan kezaliman. Nih, sahabatillah yang dirahmati Allah, kalau kita melihat di depan kita ada kemunkaran, ada kezaliman, apakah kita diam begitu saja? Nah, ada salah satu tugas yang paling utama. Tadi kan sudah saya sampaikan ya, kaitan dengan status manusia itu adalah sebagai abdun, hamba Allah yang harus tunduk taat patuh pada perintah Allah. Nah, selain status manusia sebagai abdun tadi, menyandang peran dan fungsi. Peran fungsinya apa? Sebagai khalifah. Khalifah itu adalah pemimpin. Lihat dalam Quran surat Al-Baqarah itu, ini ja'alun fil ardi khalifah. Nah, khalifah ini bagaimana? Memimpin siapa? Memimpin apa? Mengelola, merawat, mengatur, dan memakmurkan bumi ini dengan baik sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan, sesuai dengan keahlian kita. Kalau Teh Kinan itu ahli di ilmu komunikasi, ya lakukan di situ dengan dakwahnya di situ gitu ya, dalam hal kebaikan, dalam hal mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu, apa yang harus dilakukan setelah kita sadar betul peran fungsi manusia itu adalah sebagai khalifah, maka kita harus senantiasa menjadikan bahwa tujuan kehidupan kita adalah untuk ibadah. Dan kalau ibadah ada tugas dakwah di situ. Dakwahnya apa? Ada dua tugasnya, adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Pertama, menyuruh pada yang baik ya, menyuruh pada hal yang kebaikan. Yang kedua, mencegah pada kemunkaran. Nah, ini yang kadang-kadang sudah terlewatkan Teh Kinan gitu ya. Banyak orang yang berlomba-lomba, ayo kita salat, itu kan menyuruh pada yang baik ya. Ayo kita ngaji, ayo kita sedekah gitu ya. Itu adalah menyuruh pada yang baik gitu ya. Tapi banyak orang yang mendiamkan atau mencegah kemunkarannya tidak dilakukan. Kenapa? Karena takut gitu ya. Di depan ini ada orang yang bermaksiat, biarinlah, bukan keluarga kita, itu orang lain gitu ya. Pasti masih ada terbesit hati seperti itu. Makanya Betul kita harus senantiasa sadar bahwa tugas kita dua, teman-teman. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bukan hanya pada menyuruh pada kebaikan, tapi juga mencegah pada kemunkaran. Yang bisa kita lakukan adalah kalau kita melihat kemunkaran itu, man ra'a minkum munkaran gitu ya. Yuk kita ubah teman-teman. Ubah dengan apa? Biyadihi ya, dengan tangan. Tangan itu dengan apa? Dengan kekuasaan. Kalau misalkan kita punya kekuasaan, kita buat kebijakan nih gitu ya, kebijakan yang tak boleh mengantarkan seseorang berperilaku zalim ya, atau berperilaku curang gitu ya, atau pelanggaran-pelanggaran di mana-mana gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Kalau tak bisa dengan tangan, itu fabilisanihi, dengan lisan. Ya, dengan lisan itu dengan nasihat yang bisa kita ungkapkan gitu ya. Dengan mengingatkan tadi, menasihati dan mendoakan. Atau kalau tak bisa dengan lisan, itu fabiqalbihi, dengan hati. Artinya, itu adalah upaya yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim untuk mengingatkan muslim sesama muslim yang lain. Karena itu adalah tugas kita, teman-teman, sahabat fillah yang dirahmati Allah gitu ya. Jangan sampai kita membiarkan orang lain ya terpuruk dengan perilaku zalimnya,
tanpa ada ikhtiar dari kita orang yang sudah tahu tadi untuk mengingatkan. Ya, intinya adalah harus ada ikhtiar dan itulah yang akan Allah nilai sebagai pahala kebaikan. Masya Allah, menarik sekali, luar biasa. Nah, pemirsa ya yang ada di rumah, menarik sekali. Ini kita masih bakalan tiktokan lagi nih, bakalan ini ya ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi terkait orang-orang zolim. Nah, kalau kalian penasaran terkait topik ini nih, masih banyak banget soalnya yang mau dibahas. Kalian harus stay tune ya, nonton di Fajar Berkah. Dan kalau kalian nih ada pertanyaan yang mau disampaikan, boleh banget untuk menghubungi kontak kami di 0813-944-77912. Dan jangan kemana-mana, tetap di Fajar Berkah, pasti berkah.